Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Lila Maida Azizah. Nah, kali ini kita masih sama belajar mengenai himpunan. Kali ini kita akan belajar mengenai kardinalitas himpunan bagian. Tujuan dari pembelajaran materi yang akan kita pelajari yaitu kardinalitas himpunan dan himpunan bagian, yaitu antara lain dapat menjelaskan pengertian kardinalitas himpunan, menyebutkan kardinalitas dari suatu himpunan, menjelaskan pengertian himpunan bagian, menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Oke, sebelum kita lanjut belajar mengenai materi-materi tersebut tadi, kita akan mengulang kembali materi yang dipelajari dalam video sebelumnya, yaitu kita belajar mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan juga diagram Venn. Himpunan kosong sendiri apa sih itu? Yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota, ya kan? Contohnya himpunan ikan yang berbicara. Ada nggak sih ikan yang berbicara itu? Kan tidak ada. Makanya disebut dengan himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota. Yang kedua yaitu himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta yaitu kumpulan dari himpunan-himpunan lain. Misalnya saya mempunyai contoh himpunan A. Himpunan A merupakan himpunan atau kumpulan siswa yang mempunyai tinggi 150 cm di kelasmu. Nah, nanti himpunan semestanya yaitu himpunan atau kumpulan siswa-siswa yang ada di sekolahmu. Itu dinamakan himpunan semesta. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Apa sih dalam diagram Venn tersebut? Diagram Venn merupakan bagan atau diagram yang menyajikan suatu himpunan. Langsung saja, apa aja materi yang akan kita pelajari atau bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama kardinalitas himpunan, dan yang kedua yaitu himpunan bagian. Oke, langsung saja kita ke materi pertama yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan, apa yang ada di pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kardinalitas himpunan? Pastinya kalian bertanya-tanya dong, kardinalitas itu apa sih? Oke, kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota-anggota yang berbeda dalam suatu himpunan atau jumlah dari anggota himpunan yang diketahui atau suatu himpunan. Nah, kardinalitas himpunan disimbolkan atau dilambangkan dengan N kecil dalam kurung P besar atau P kapital. Nah, huruf P sendiri bisa diganti dengan huruf abjad lainnya atau sesuai dengan nama himpunan yang diketahui atau disajikan. Contohnya yaitu seperti misalnya disajikan contoh yaitu himpunan A adalah himpunan atau bilangan bulat antara 9 dan 100. Nah, untuk mengetahui berapa kardinalitas himpunan atau berapa jumlah anggota-anggota dari himpunan A itu, maka kita harus mendaftar anggota-anggotanya, yaitu anggota A antara lain 10, mulai dari angka 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya sampai 99. Kenapa kok 100-nya nggak ikut? Karena tandanya itu tidak ada sama dengannya, jadinya 100-nya tidak ikut. Nah, jumlah anggota dari angka 10 sampai 99 kalau kita hitung, maka jumlahnya ada 90 anggota. Maka dapat ditulis NA atau jumlah dari himpunan A atau kardinalitas dari himpunan A yaitu 90.
Kemudian contoh selanjutnya yaitu disajikan contoh himpunan B adalah penyusun kata siwa. Maka anggota dari B sendiri yaitu huruf S, I, W, dan A. Maka jumlah anggota dari himpunan B sendiri atau kardinalitas dari himpunan B itu sendiri adalah 4, yaitu terdiri dari huruf S, I, W, dan A. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu himpunan bagian. Nah, jika sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari himpunan sama himpunan kosong, himpunan semesta, kali ini kita akan belajar mengenai himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Jadi, himpunan bagian adalah anggota suatu himpunan merupakan anggota suatu himpunan lain. Jadi himpunan bagian itu bisa dikatakan misalnya ada suatu himpunan yaitu himpunan A dikatakan akan menjadi himpunan bagian dari himpunan B. Syaratnya yaitu setiap anggota dari himpunan A harus ada di himpunan B. Maka dengan begitu bisa dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, himpunan bagian sendiri disimbolkan dengan tanda seperti yang tertera dalam video. Dan jika bukan himpunan atau jika dikatakan bukan himpunan bagian, maka simbolnya seperti yang ada di dalam video ini. Seperti ini. Ini jika bukan himpunan bagian, kalau yang ini merupakan himpunan bagian. Kemudian contohnya yaitu diketahui contohnya sudah disajikan yaitu himpunan A yang dimana anggota dari himpunan A tersebut yaitu A, B, C. Kemudian ada juga himpunan B. Himpunan B anggotanya yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, dari kedua himpunan tersebut ternyata setiap anggota A yaitu A, B, dan C menjadi anggota dari himpunan B. Maka dikatakan dari A merupakan himpunan bagian dari B. Jika digambar dengan diagram Venn, maka akan menjadi seperti gambar di bawah tersebut. Yaitu dikatakan tadi bahwa diagram Venn harus memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu di pojok kiri atas harus ada huruf S kapital yang melambangkan himpunan semesta. Kemudian tadi diketahui ada dua himpunan yaitu himpunan A dan juga himpunan B. Sekarang kita akan gambar himpunan A dulu dengan kurva lingkaran sederhana seperti ini. Kemudian kita di dalamnya kita isi dengan anggota-anggota A dan jangan lupa setiap anggota dikasih tanda titik. Yaitu ada A, B, dan C. Kemudian kita lihat himpunan B. Himpunan B itu anggotanya A, B, C, dan A, B, C, D, dan D dan E, maaf. Nah, kita tahu kita lihat nih ada yang sama antara anggota A dan anggota B yaitu A, B, C. Nah, ingat kembali jika penulisan atau dalam penggambaran diagram Venn penulisan himpunan itu harus cukup satu kali, tidak boleh double bahkan triple ya. Cuma hanya satu kali, cukup satu kali dituliskan. Nah, gimana nih cara penulisan atau penggambaran dari diagram Venn dari himpunan A dan B yang telah diketahui? Maka kita akan menggambarkan lingkaran B yang lebih besar daripada lingkaran himpunan A atau kurva dari A. Nah, kita beri nama B di sini. Kemudian tadi dalam penggambaran kurva atau lingkaran himpunan A udah diletakkan anggota yaitu A, B, C, di mana A, B, dan C ini
adalah anggota dari himpunan A dan juga termasuk anggota dari himpunan B. Maka sudah termasuk juga ini ke dalam anggota himpunan B. Kita tinggal menambahkan yang belum ada, yaitu D dan C di luar dari lingkaran A. Dan jadilah gambarnya seperti yang tertera dalam video. Nah, dapat kita simpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi seperti tersebut, dan dapat juga dikatakan bahwa himpunan B memuat himpunan A dan dituliskan dengan notasi sebagai berikut, seperti ini. Nah, ada contoh lagi, yaitu diketahui ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada anggota B, kemudian ada himpunan B dengan anggota 2, 4, 5, 6, 8. Dan yang terakhir yaitu ada himpunan C yang beranggotakan yaitu 4, 6, dan 8. Maka dari himpunan-himpunan yang diketahui atau himpunan di atas dapat kita tentukan himpunan bagian dari himpunan-himpunan yang telah diketahui, yaitu yang pertama yaitu B adalah himpunan bagian dari A. Kenapa kok bisa B itu dikatakan himpunan bagian dari A? Mari kita lihat. Anggota dari B yaitu terdiri dari 2, 4, 5, 6, dan 8. Nah, anggota-anggota ini mari kita lihat apakah ada di anggota dari himpunan A. Angka 2 kita cari. Nah, di sini ada angka 2, 4, di sini juga ada angka 4, 5, di himpunan A juga ada anggota 5, 6, di himpunan A juga ada anggota 6, 8, di himpunan A juga ada anggota 8. Nah, tadi dikatakan bahwa suatu himpunan dikatakan himpunan bagian dari himpunan lain jika setiap anggota dari suatu himpunan tersebut terdapat dalam himpunan lain, ya kan? Nah, di sini ternyata setiap anggota dari himpunan B ternyata menjadi anggota dari himpunan A, maka dikatakan bahwa B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Udah paham ya? Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu C, himpunan dikatakan himpunan bagian A. Kenapa? Kok bisa? Nah, kita lihat sama seperti himpunan B tadi, kita lihat anggota di himpunan C apakah ada di himpunan A. Kita lihat anggota dari himpunan C yaitu 4, 6, 8. Mari kita lihat apakah ada di himpunan A. Kita cari angka 4, ternyata angka 4 ada, angka 6 juga ada, dan angka 8 juga ada. Dari apa yang telah kita lihat, dapat dikatakan bahwa setiap anggota dari himpunan C terdapat di himpunan A, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan C tersebut juga termasuk himpunan bagian dari himpunan A. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu himpunan C merupakan atau dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B. Kenapa kok bisa ya? Mari kita lihat juga. Kita lihat anggota dari himpunan C yaitu, kita lihat lagi anggota dari himpunan C yaitu 4, 6, dan 8. Nah, sedangkan anggota dari himpunan B yaitu 2, 4, 5, 6, dan 8. Apakah setiap anggota C itu ada di himpunan B? Ya, jawabannya benar. Jawabannya iya, yaitu setiap anggota C terdapat di himpunan B, yaitu 4, 6, 8. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu himpunan A dikatakan atau merupakan bukan himpunan bagian dari himpunan B.
Kenapa kok bisa? Yuk kita lihat. Kita lihat anggota dari himpunan A terlebih dahulu, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan anggota dari himpunan B yaitu 2, 4, 5, 6, 8. Kita lihat apakah setiap anggota dari himpunan A termuat atau ada di himpunan B? Jawabannya ternyata benar, tidak ada. Ada anggota dari himpunan A yang tidak ada atau tidak termuat dalam himpunan B. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B, karena tidak semua atau tidak setiap anggota dari himpunan A tersebut termuat dalam himpunan B. Contohnya seperti angka 1, 3, 7, dan 9. Anggota tersebut tidak ada di anggota B, maka dikatakan seperti tadi, himpunan A merupakan bukan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, sedangkan untuk mengetahui banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, maka dapat dicari dengan rumus yaitu 2 pangkat N, di mana N ini merupakan banyak atau kardinalitas dari himpunan tersebut. Jadi jumlah anggota dari himpunan tersebut menjadi pangkat dari 2. Itu nanti akan ketemu banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Kemudian selanjutnya yaitu setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi setiap himpunan itu adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Misalkan kita langsung ke contoh, di situ diketahui bahwa himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3 dapat ditulis bahwa himpunan 2,3 itu merupakan himpunan bagian dari himpunan 1, 2, dan 3. Nah, 2 dan 3 sendiri merupakan anggota dari himpunan A, sedangkan 1, 2, dan 3 juga merupakan anggota dari himpunan A. Maka dapat dikatakan bahwa setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, yaitu ini. Bisa dikatakan himpunan 2,3 ini adalah himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian berikutnya yaitu himpunan 1, 2, dan 3 juga merupakan himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3, atau dapat dikatakan A adalah himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Karena setiap anggota A termuat dalam himpunan anggota A itu sendiri, ya kan? Kemudian ada yang terakhir yaitu himpunan 4. Kita lihat 4 apakah termasuk anggota dari himpunan A? Tidak, maka dapat dikatakan himpunan 4 ini merupakan bukan himpunan bagian dari himpunan A. Sudah jelas ya, karena tidak termuat dalam himpunan A. Kemudian himpunan kosong dan himpunan bagian. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah mengenal atau mempelajari mengenai himpunan kosong. Kita ingat lagi, himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Jadi, dia itu himpunan, didefinisikan secara jelas, akan tetapi dia itu tidak mempunyai anggota, jadi disebut dengan himpunan kosong. Ingat simbolnya yaitu kurung kurawal atau O dicoret. Nah, dikatakan di situ himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sebarang himpunan. Hal ini dapat ditulis untuk sebarang himpunan A, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A.
Contohnya, diketahui di situ terdapat himpunan A dengan anggota A, B, dan C, maka himpunan bagian A yaitu kita data. Yang pertama, himpunan yang tidak ada anggotanya yaitu himpunan kosong. Ada satu, yaitu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian kita data yang anggota himpunannya itu ada satu, yaitu di situ disebutkan bahwa himpunan A juga termasuk himpunan bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena anggota A tersebut terdapat dalam himpunan A. Kemudian yang selanjutnya yaitu himpunan B yang anggotanya hanya B saja, itu juga termasuk dari himpunan A. Kenapa? Karena B sendiri ini termuat dalam himpunan A. Yang selanjutnya yaitu A, B termasuk dari himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena juga termuat dalam himpunan A. Nah, coba kita cari kita cari berapa banyak himpunan bagian dari A tersebut. Ingat sebelumnya cara mencari banyaknya himpunan bagian yaitu 2 di pangkat N, di mana N tersebut merupakan jumlah dari anggota himpunan A atau himpunan yang diketahui. Maka jawabannya yaitu banyaknya himpunan bagian dari himpunan A sama dengan 2 di pangkat 3, karena 3 tersebut merupakan jumlah dari anggota himpunan A, sama dengan ada 8. Jadi jumlah atau banyaknya himpunan bagian dari A yaitu ada 8 buah. Gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Ada beberapa soal yang bisa kalian gunakan untuk melatih kepemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita pelajari. Silakan dikerjakan soalnya. Kemudian ada soal lagi. Belajar tadi seru dan menyenangkan, bukan? Selama kita mempunyai tekad dan semangat untuk belajar atau mempelajari sesuatu, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Math is easy. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.